Suasana di ruang intensif tegang. Nyonya Laila, hamil pertama usia 35 minggu, datang dengan tekanan darah sangat tinggi dan keluhan pusing berat. Tim medis segera berkoordinasi. Baik Shalin, ini ibunya tekanan darahnya 160 per 110 mmHg, kemudian untuk refleks patelanya hiperaktif, lalu untuk output urinnya tadi 20 kali per jam. Ini indikasi ibunya terkena preeklamsia berat. Lalu nanti tolong diberikan magnesium sulfat ya. Baik, sudah Bu Mary. Dindus 4 gram pas sudah diberikan, maintenance 1 gram per jam sudah berjalan. Sudah disiapkan kalsium gluconat jika terjadi toksisitas magnesium sulfat. Oke, baik, terima kasih. Baik, Bu Mary. Baik Bu, tadi kateternya sudah saya pasang dan saya sudah mencatat outputnya setiap jam dan saya sudah mengambil sampel darah dan sudah saya serahkan ke pihak bank darah. Baik, koordinasinya cepat. Kita hadapi preeklamsia berat dengan resiko HELLP. Pantau terus tekanan darah dan refleks setiap 15 menit. Jika tekanan darahnya tetap tinggi, siapkan labetalol intravena dan kita juga harus waspadai resiko kejang. Baik. Dok, saya sudah verifikasikan dosis magnesium sulfat dan labetalol sesuai dengan fungsi hati dan ginjal pasien. Jika tekanan darah pasien tidak turun setelah 2 kali pemberian, maka direkomendasikan pemberian nifedipin oral sebagai obat tambahan. Obat emergensi sudah saya siapkan di troli. Untuk semuanya sudah berlabel jelas dan dosis sudah saya cek ulang, Dok. Penurunan tekanan darah harus bertahap dok supaya tidak mengurangi perfusi ke janin. Jadi saya akan bantu pastikan protokol literasi sesuai dengan panduan nasional. Kami sudah terima sampel darah pasien, untuk HB-nya 8,5 gram per desiliter dan untuk trombositnya 90.000 mikroliter. Akan kami siapkan komponen darah PRC dan TC jika nanti diperlukan. Hasil krosnya sudah kami proses, hasilnya akan saya kirimkan kepada Mbak Azlina. Baik, semua tim bekerja cepat dan sesuai peran. Mari kita stabilkan dulu tekanan darah Ibu Laila, baru kita evaluasi untuk langkah berikutnya. Setelah beberapa jam, tekanan darah masih tinggi dan hasil lab menunjukkan tanda-tanda HELLP syndrome. Dr. Elsa dan tim mengadakan konseling klinis kepada orang tua pasien untuk pengambilan keputusan tindakan operasi sesar darurat. Ibu Dea, kondisi putri Ibu semakin memburuk. Kami curiga sudah terjadi HELLP syndrome. Untuk menyelamatkan keduanya, kami menyarankan untuk melakukan tindakan operasi sesar secara darurat. Operasi darurat dok, apakah tidak berbahaya untuk anak saya? Justru itu Ibu, kita lakukan sesar untuk mencegah komplikasi, takutnya ada pendarahan ataupun kejang-kejang jika tidak dilakukan operasi secepatnya. Kami di sini bekerja sama untuk menjaga kesehatan anak Ibu dan juga cucu Ibu, seperti itu. Betul Ibu, jadi selama operasi dan perawatan nanti, putri Ibu akan mendapatkan obat-obatan seperti magnesium sulfat untuk mencegah kejang dan juga antihipertensi untuk menurunkan tekanan darah. Jadi kami pantau ketat agar aman bagi janin. Kami juga sudah menyesuaikan dosis sesuai dengan fungsi ginjal dan hatinya, Bu. Efek samping seperti ngantuk atau lemas akan muncul, namun akan kami pantau terus. Dari sisi bank darah, kami sudah menyiapkan komponen darah PRC dan sudah sesuai dengan golongan darah pasien. Jadi dengan semua upaya ini, peluang keselamatan ibu dan bayinya sangat baik. Apakah ibu bersedia untuk menandatangani formulir persetujuan untuk operasi sesar secara darurat ini? Baik Bu, saya setuju, saya paham dengan resikonya. Tolong selamatkan anak dan cucu saya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Dea. Ini untuk formulir persetujuannya bisa ibu tanda tangan di bawah ini. Baik, terima kasih Bu Dea sudah menandatangani dan sudah menyetujui. Kami akan mempersiapkan operasi secepatnya. Operasi dimulai. Bayi lahir selamat, namun terjadi pendarahan masif akibat atonia uteri. Tim segera beraksi cepat dengan mengaktifkan massive transfusion protokol. Dok, ini pendarahannya udah 1000 mili, kita lakukan MTP secepatnya. Baik, kita lakukan kompresi bimanual. Siapkan uterotonika dan segera hubungi farmasi dan bank darah. Shalin segera periksa, saya akan menyiapkan uterus. Baik dok, kompresi dilakukan. Uterus terasa lembek. Infus cepat saya tingkatkan, cairan masuk lancar. Saya catat setiap volume darah yang keluar dan TTP setiap menitnya. Baik, saya sudah menghubungi bank darah, mereka dalam perjalanan menuju kemari. Dok, saya sudah siapkan karbopros dimethyleurometrin tambahan. Dosis dan interaksi sudah saya periksa dan semuanya aman.
Infus tambahan dan obat uterotonika sudah saya siapkan steril dan siap digunakan. Tambahan 2 kantong PLC dan 1 kantong TC sudah kami kirimkan ke OKA dan semua data proses sudah sesuai dok. Semua komponen darah sudah kami kirimkan, suhu penyimpanan dan pengiriman sudah aman dan stabil. Bagus, terus pertahankan tekanan darah Bu Laila dan terus pantau kontraksi. Baik, tekanan darah Bu Lela sudah naik ke 120/80 mmHg dan uterus sudah mulai berkontraksi. Misi Bu Laila, ini bayinya ya Bu ya? Iya, terima kasih Bu. Syukurlah bayinya lahir sehat dan kondisi ibunya sudah stabil, kerja tim luar biasa. Beberapa jam pasca operasi, Nyonya Laila dirawat di ICU. Tekanan darah stabil dan pendarahan berhenti. Tim melakukan edukasi lanjutan sebelum pasien dipindahkan ke ruang rawat. Bu Lela, kondisi ibu sudah jauh membaik. Saat ini tekanan darah ibu 130/90 mmHg, kemudian refleks bagus. Kami akan terus pantau kontraksi rahim dan jumlah pendarahan. Nanti jika ibu terjadi nyeri ataupun pusing, segera beritahu kami ya Bu ya. Selain itu, nanti saya juga akan melakukan edukasi tentang menyusui pasca operasi supaya produksi ASI ibu tetap lancar. Terima kasih Bu. Baik. Sehat-sehat ya Bu. Ibu, untuk obat magnesium sulfat akan diberhentikan secara bertahap dan digantikan dengan obat antihipertensi oral. Kemudian dosisnya sudah saya sesuaikan agar tidak terlalu menurunkan tekanan darah ibu. Suplemen zat besi dan juga vitamin juga sudah disiapkan untuk mempercepat pemulihan darah ibu. Sebelum pulang nanti, saya akan melakukan konseling lanjutan agar ibu tahu cara minum obat dengan benar dan paham pentingnya terapi untuk mencegah tekanan darah ibu kembali naik. Hasil lab terbaru menunjukkan bahwa HB sudah normal dan trombosit sudah meningkat sehingga tidak perlu untuk transfusi tambahan. Terima kasih Mbak. Bu. Sama-sama Ibu. Kerja tim hari ini luar biasa, kolaborasi antar profesi benar-benar menyelamatkan 2 nyawa. Terima kasih ya Dok. Berkat kalian, saya dan bayi saya lahir dengan selamat. Terima kasih dok atas kerjasama dokter, bidan dan semuanya. Bukan hanya anak saya tapi cucu saya juga selamat. Terima kasih Dok. Simulasi ini menegaskan pentingnya kolaborasi interprofesi dalam penanganan obstetri gawat darurat seperti preeklamsia berat dan HELLP syndrome. Setiap profesi, dokter, bidan, farmasis, dan analisis bank darah memiliki peran penting untuk saling melengkapi. Konseling pengambilan keputusan klinis dan lembar informed consent menjadi bagian penting dalam menjamin keselamatan serta hak pasien dan keluarganya.